Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kisi-kisi soal isian singkat atau melengkapi. Jadi maksudnya soal isian singkat atau melengkapi ini adalah soal yang memiliki jawaban hanya 1 sampai 2 kata saja atau memiliki jawaban yang singkat seperti itu. Di sini baik saya akan langsung jelaskan terkait kisi-kisi pembuatan kisi-kisi isian singkat, kisi-kisi isian singkat atau melengkapi. Baik, yang pertama itu komponen-komponennya itu ada KD, kemudian hasil belajar atau indikator, kemudian kelas atau semester, kemudian materi pokok, indikator soal, dan nomor soal. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah pemahaman dasar yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran atau sebelum materi dijelaskan lebih dalam. Jadi di sini kita lihat dulu soal nomor 1-nya. Ketika air dimasukkan ke dalam freezer, air tersebut akan berubah menjadi titik-titik. Jawabannya S atau S1. Jadi di sini kompetensi dasarnya itu adalah peserta didik dapat mengenali peserta didik dapat mengenali jadi di sini peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk hasil belajar atau indikatornya itu seperti capaian pembelajarannya. Jadi capaian pembelajaran setelah siswa ini mendapatkan materi yang dijelaskan oleh guru atau setelah dia mengerjakan tugas. Jadi di sini saya dapat menuliskan peserta didik dapat menyebutkan perubahan wujud benda dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk kelas yang saya ambil yaitu kelas 5 semester 1. Kemudian untuk materi pokoknya itu adalah perubahan wujud benda. Untuk indikator soalnya di sini seperti yang tadi disajikan sebuah soal. Soalnya ini yaitu soal isian singkat mengenai materi perubahan wujud. Jadi materi yang kita ambil tadi kan perubahan wujud. Jadi kita di sini menuliskan perubahan wujud benda. Nah, lalu di sini peserta didik diminta untuk apa? Peserta didik mampu menyebutkan perubahan wujud benda beserta contohnya. Lalu untuk nomor soalnya itu disesuaikan yaitu nomor 1. Kemudian tadi kan di sini nomor 1 adalah ketika air dimasukkan ke dalam freezer, air tersebut akan berubah menjadi es batu. Kenapa menjadi es batu? Lalu untuk soal nomor 2 yaitu organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah titik-titik. Jawabannya adalah jantung. Jadi dia memiliki jawaban itu satu kata atau singkat. Di sini saya akan mengisi KD-nya atau pemahaman dasar yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki materi ini. Di sini siswa peserta didik memahami sistem peredaran darah. Kemudian untuk capaian pembelajarannya setelah siswa ini belajar dari pemaparan materi yang diberikan oleh guru atau tugas-tugas yang diberikan, siswa ini peserta didik dapat mengenali dan mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Kemudian untuk kelas atau semesternya di sini yaitu kelas 6 semester 2. Materinya yaitu sistem peredaran darah. Nah, untuk indikator soalnya sama seperti nomor 1, tetapi yang membedakannya adalah di dalam soal nomor 2 itu peserta didiknya diminta untuk menjawab tentang apa. Jadi di sini kita salin disajikan sebuah soal, materinya berbeda. Materinya mengenai materi sistem peredaran darah. Lalu kita sambung peserta didik diminta untuk apa? Peserta didik dapat menyebutkan organ utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia.
Seperti itu. Jadi di sini untuk nomor soalnya nomor 2 atau menyesuaikan. Baik, saya akan jelaskan. Di sini kan tadi nomor 2 itu soalnya organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah titik-titik. Jawabannya adalah jantung. Nah, untuk membuat kisi-kisinya di sini untuk KD-nya, peserta didik memahami sistem peredaran darah. Lalu untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengenali dan mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Kemudian untuk kelasnya itu kelas 6 semester 2. Lalu untuk materinya itu adalah sistem peredaran darah. Lalu untuk indikator soalnya yaitu disajikan sebuah soal isian singkat mengenai sistem peredaran darah. Peserta didik dapat menyebutkan organ utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Untuk nomor soalnya itu menyesuaikan yaitu nomor 2 seperti itu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pedoman penskoran soal isian singkat atau melengkapi. Jadi pada tabel yang ada di saya bagikan ini, di sini saya membuat minimal soalnya itu adalah 5. Jadi jika ingin mendapatkan skor yang maksimal adalah atau skor nilainya itu adalah 100, maka di setiap jawaban atau di setiap soal ini adalah memiliki skor maksimumnya yaitu 20. Jadi di sini ada komponennya itu pertama ada kriteria, kemudian skor, kemudian ada skor maksimum. Nah, misalkan di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini kriterianya jika dia menjawab dengan benar maka skornya adalah 20, kemudian jika dia menjawab dengan salah skornya 0, kemudian untuk misalkan nomor 2-nya sama, jika dia menjawab dengan benar maka skornya 20, jika dia menjawab dengan salah maka skornya 0. Lalu misalkan nomor 3-nya juga seperti itu. Jadi skor maksimum setiap nomornya itu adalah 20. Lalu